Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga pembelajaran hari ini bisa maksimal untuk diterima. Baiklah Bu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tendensi sentral. Nah, hari ini kita membahas tentang variabilitas. Nah, pada bahasan variabilitas ini kita akan mempelajari yang disebut dengan range, kemudian standar deviasi, kemudian mean deviasi, dan yang terakhir itu adalah variance. Oke, dalam statistik deskriptif, pengukuran variabilitas ini akan kita temukan. Nah, variabilitas itu apa sih, gitu ya? Variabilitas itu mencerminkan bagaimana skor-skor berbeda satu dengan yang lain. Contohnya seperti ini. Ini ada 3 buah data, di mana masing-masing data itu sebanyak 5 data. Yang data pertama itu dengan angka yang berbeda-beda, itu 7, 6, 3, 3, 1. Kemudian di data kedua itu 3, 4, 4, 5, 4. Dan di data ketiga itu 4 semuanya nilainya. Nah, dari ketiga data ini ternyata hasil min-nya itu sama-sama bernilai 4. Minggu lalu kita sudah bahas tentang min ya Bu, rata-rata. Jadi tidak Ibu ulang kembali. Setelah dicari, ternyata dari ketiga data ini min-nya itu adalah 4. Nah, tapi variabilitasnya itu berbeda. Jadi, variabilitas adalah seberapa besar perbedaan skor-skor dibandingkan dengan min. Oke. Nah, tadi kita di awal sudah Ibu katakan bahwasanya pada pembahasan variabilitas ini kita membahas yang namanya range. Range itu adalah ukuran umum dari variabilitas. Nah, range ini didapat dari hasil nilai tertinggi dikurang nilai terendah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu highest score dikurang lowest score. Ya, contohnya datanya ini ada nilainya 98, 86, 77, 56, 48. Nah, range-nya itu adalah yang tertinggi dikurang terendah. Maka didapat 98 dikurang 48. Hasilnya adalah 50. Maka range-nya adalah 50. Oke, jadi di sini ada exclusive range, yaitu HS dikurang LS langsung. Kalau inclusive range itu HS dikurang LS ditambah 1. Oke, kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah jarak rata-rata skor dari min. Nah, standar deviasi itu rumusnya adalah sigma dari X dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, standar deviasi, maaf ya, ini bukan X barnya itu terbalik Ibu buat ya. X bar itu adalah nilai dari min, kemudian si X itu adalah skor individu, kemudian N adalah jumlah sampel. Oke. Nah, contoh dari standar deviasi adalah seperti bagan berikut, seperti tabel berikut ya Bu. Ada sebuah data yaitu angkanya 5, 8, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 3, 6. Oke, Ibu mulai mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Boleh dibalik ya Bu ya, dari terendah sampai tertinggi. Oke, jadi kita mencari standar deviasi tadi sesuai rumusnya ini. Jadi kita memerlukan nilai X bar atau nilai min. X bar itu adalah min ya Bu ini. Yang tabelnya 6, 6, 6, 6, 6. Ini adalah nilai X bar atau nilai min. Nah, nilai min itu adalah kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, seperti minggu lalu. Oke, kemudian tabel yang berikutnya itu kita perlukan adalah nilai dari X dikurang X bar. Oke, 8 kurang 6 adalah 2, 8 kurang 6, 2, begitu seterusnya sampai data terakhir. Kemudian X dikurang X bar dikuadratkan. Nah, jadi di tabel yang ini penguadratan dari X dikurang X bar.
2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Barulah dapat kita beri standar deviasinya adalah akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, jumlahnya ini tadi, sigma itu adalah jumlah ya, Bu. Nah, jumlahnya ini tadi adalah 28. Berarti akar dari 28 dikurang, N-nya kan 10. 10 kurang 1, 9. Maka didapatlah akar dari 3,11, hasilnya 1,76. Oke, kemudian masuk kita ke yang namanya mean deviasi. Mean deviasi itu adalah jumlah nilai absolut deviasi dari mean. Ini contoh datanya, masih sama seperti data yang sebelumnya. Jadi di sini yang X kurang X bar ini atau mean deviasi ini tadi, dia tidak ada yang bernilai negatif. Dia berharga mutlak. Ya, dia berharga mutlak. Jadi harga mutlak X kurang X bar, jadi walaupun dia negatif, nanti hasilnya tetap positif. Setelah dijumlahkan, ini totalnya ternyata 14. Jadi mean deviasinya itu adalah 14 per 10. 10 tadi banyaknya data ya, Bu ya. Jadi mean deviasi itu jumlah dari nilai absolut deviasi dari mean ini dibagi banyaknya data. Banyaknya data 10, maka 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Oke. Kenapa harus N kurang 1? Apa rupanya yang akan menyebabkan kesalahan kalau hanya menggunakan N? Gitu ya. Jadi standar deviasi itu adalah estimasi dari standar deviasi populasi, yaitu untuk mengatasi estimasi yang tidak biasa, unbiased estimate. Kemudian dia adalah untuk mengurangi kesalahan ya, atau disebut dengan overestimate. Nah, kemudian supaya pengukurannya tadi akurat dan mendekati populasi. Jadi ini perlu diingat, hal-hal yang perlu diingat, things to remember. Hal-hal yang perlu diingat itu adalah standar deviasi diukur berdasarkan rata-rata jarak dari mean. Jadi yang pertama kali perlu dihitung adalah nilai mean-nya. Kemudian semakin standar deviasi tersebut besar penyebatan skor-skornya dan semakin tinggi perbedaan satu dengan yang lainnya. Kemudian standar deviasi itu sensitif terhadap skor yang ekstrim. Jadi, bila ada skor ekstrim dalam data, jangan lupa buat catatannya. Kemudian, bila standar deviasi itu bernilai 0, artinya tidak ada variasi dalam data. Ini sangat jarang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah varians. Jadi varians itu adalah salah satu ukuran variabilitas, yaitu kuadrat dari standar deviasi. Kuadrat dari standar deviasi. Jadi kita tadi sudah dapat standar deviasi, maka tinggal dikuadratkan. Itulah dia nilai varians. Kemudian Bu, ini ada contoh data kelompok. Yang tadi semuanya Ibu beri contoh itu adalah data tunggal ya. Nah, ini contoh data kelompok. Nah, data kelompok itu kan biasanya identiknya itu menggunakan interval gitu ya. Jadi, dalam mencari data kelompok ini kita memerlukan titik tengah. Ya, titik tengah itu didapat dari interval ini dibagi 2 gitu kan. 115 ditambah 119 dibagi 2 hasilnya 117. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Nah, jumlah datanya ini adalah 100. Ya. Kemudian apalagi yang kita perlukan yaitu frekuensi. Frekuensinya itu untuk yang interval 115 sampai dengan 119 itu sebanyak 1, 110 sampai dengan 114 sebanyak 0, kemudian seterusnya ini ya sampai data ke 100. Oke, ini Ibu sudah berikan contoh untuk jumlah data sebanyak 100 data, sudah Ibu dalam bentukkan interval ya, sudah dalam bentuk data kelompok.
Nah, kemudian apalagi yang diperlukan? Oke, kemudian tabel berikutnya itu kita perlukan nilai dari frekuensi dikali titik tengah. Nih ya, jadi nilai frekuensi dikali titik tengah yaitu tabel fx. Tabel fx, jadi f dikali x, 1 dikali 117, 0 dikali 112, 11 dikali 107, 21 dikali 102 sampai data terakhir. Oke, nah ini kita jumlahkan, ini letaknya salah ya Bu ya. Jumlahnya ternyata 9.530. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel x kuadrat. Nilai si x dikuadratkan. Berarti 117 kuadrat, 112 kuadrat, begitu seterusnya sampai 72 kuadrat. Kemudian tabel f dikali x kuadrat. F dikali x kuadrat. Jadi frekuensi dikali x kuadrat. 1 dikali 13.689, 0 dikali 12.544, 11 dikali 11.449 sampai seterusnya. Nah, jumlahnya adalah 914.820. Maka masuklah kita mencari standar deviasinya, yaitu akar dari sigma fx kuadrat per n dikurang sigma dari fx per n dikuadratkan. Akar dari 914.820 per n, n-nya 100 dikurang sigma dari si fx tadi kan 9.530 per n, n-nya 100. Nah, ini kita kuadratkan lagi. Kita kuadratkan dulu ya, jadi cari dulu 9.530 per 100-nya baru dikuadratkan. Baru kurangkan dari hasil 914.820 per 100. Sudah dapat diakarkan, maka dapatlah hasilnya 8,13. Oke, kemudian ini ada exercise atau latihan kalian. Kalian cari standar deviasinya, range-nya, variance-nya, mean variance ya untuk data tunggal. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.